Legenda Mentimun Mas, kisah seorang gadis yang lahir dari buah mentimun. Legenda Timun Mas merupakan salah satu cerita rakyat Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Cerita ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Timun Mas yang lahir dari buah mentimun ajaib yang diberikan oleh monster hijau bernama Buto Ijo kepada seorang janda bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni adalah seorang wanita yang sangat menginginkan seorang anak, namun belum mempunyai suami. Suatu hari, ia didekati oleh Buto Ijo yang menawarkan untuk memberinya seorang anak dengan syarat ia mengembalikan anak tersebut kepadanya ketika ia berusia 17 tahun untuk dimakan. Mbok Sirni yang putus asa menyetujui tawaran tersebut dan menerima benih mentimun ajaib dari Buto Ijo. Mbok Sirni menanam bibit mentimun di pekarangan rumahnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tidak lama kemudian, tumbuhlah timun yang sangat besar dan berwarna emas. Mbok Sirni memetik timun itu dan membukanya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat di dalam timun tersebut. Mbok Sirni sangat bahagia dan menyayangi bayi itu seperti anaknya sendiri. Ia memberinya nama Timun Emas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Ia sangat membantu ibunya dalam berbagai pekerjaan rumah tangga dan bertani. Mbok Sirni dan Timun Mas hidup bahagia dan harmonis. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Timun Mas berusia 17 tahun, Buto Ijo datang kembali untuk menagih janjinya. Ia ingin membawa Timun Mas untuk dimakan. Mbok Sirni yang sangat sayang kepada anaknya mencoba untuk mengulur waktu dengan berbagai alasan. Ia berharap Buto Ijo akan berubah pikiran atau lupa dengan janjinya. Namun, Buto Ijo tidak mau mendengar alasan apapun. Ia bersikeras untuk mengambil Timun Mas. Mbok Sirni yang tidak tega melihat anaknya dibawa pergi oleh Buto Ijo meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di hutan. Pertapa tersebut memberinya 4 benda ajaib yang dapat digunakan oleh Timun Mas untuk melawan Buto Ijo. Keempat benda tersebut adalah garam, cabai, terasi, dan mentimun. Pertapa tersebut juga memberitahu Mbok Sirni bahwa Buto Ijo memiliki kelemahan, yaitu ia tidak tahan dengan suara gemuruh. Mbok Sirni mengucapkan terima kasih kepada pertapa tersebut dan segera kembali ke rumahnya. Ia memberikan keempat benda ajaib tersebut kepada Timun Mas dan menyuruhnya untuk melarikan diri dari Buto Ijo. Ia juga memberitahu Timun Mas tentang kelemahan Buto Ijo. Timun Mas pun berlari secepat mungkin meninggalkan rumahnya. Ia membawa keempat benda ajaib tersebut dalam sebuah keranjang. Buto Ijo yang melihat Timun Mas melarikan diri menjadi marah dan mengejarnya dengan ganas. Ia berteriak-teriak memanggil nama Timun Mas. Timun Mas yang ketakutan berlari semakin cepat. Ia berharap dapat menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Namun, Buto Ijo terus mendekatinya. Timun Mas pun memutuskan untuk menggunakan benda ajaib yang diberikan oleh ibunya. Timun Mas mengeluarkan garam dari keranjangnya dan melemparkannya ke belakang. Garam tersebut berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Buto Ijo yang tidak bisa berenang terpaksa harus berenang melewati lautan tersebut. Ia menjadi lelah dan lambat. Timun Mas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlari lebih jauh. Namun, Buto Ijo tidak menyerah. Ia berhasil melewati lautan garam dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas melihat bahwa Buto Ijo masih mengikutinya. Ia pun mengeluarkan cabai dari keranjangnya dan melemparkannya ke belakang. Cabai tersebut berubah menjadi hutan yang lebat dan penuh dengan cabai yang pedas.
Buto Ijo yang tidak tahan dengan pedasnya cabai harus berjalan melewati hutan tersebut dengan susah payah. Ia merasakan perih dan panas di seluruh tubuhnya. Ia juga bersin-bersin dan matanya menjadi perih. Setelah itu, Timun Mas mengeluarkan terasi dari keranjangnya dan melemparkannya ke belakang. Terasi tersebut berubah menjadi rawa yang berbau busuk dan penuh dengan lumpur. Buto Ijo yang tidak suka dengan bau terasi harus melewati rawa tersebut dengan susah payah. Ia merasakan bau yang menyengat dan lumpur yang melekat di seluruh tubuhnya. Ia juga batuk-batuk dan mual. Ia menjadi semakin lelah dan lambat. Timun Mas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlari lebih jauh. Namun, Buto Ijo tidak menyerah. Ia berhasil melewati rawa terasi dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas melihat bahwa Buto Ijo masih mengikutinya. Ia pun mengeluarkan mentimun dari keranjangnya dan melemparkannya ke belakang. Mentimun tersebut berubah menjadi gunung yang tinggi dan curam. Buto Ijo yang tidak kuat mendaki gunung harus melewati gunung tersebut dengan susah payah. Ia merasakan pegal dan sakit di seluruh ototnya. Ia juga sesak napas dan pusing. Ia menjadi semakin lelah dan lambat. Timun Mas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlari lebih jauh. Namun, Buto Ijo tidak menyerah. Ia berhasil melewati Gunung Mentimun dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas melihat bahwa Buto Ijo masih mengikutinya. Ia pun tidak memiliki benda ajaib lain yang dapat digunakan. Ia merasa putus asa dan takut. Ia berdoa kepada Tuhan agar dibantu. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Ia menoleh ke belakang dan melihat langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar dan hujan turun dengan deras. Ia menyadari bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan. Ia pun bersyukur dan berlari semakin cepat. Buto Ijo yang mendengar suara gemuruh menjadi ketakutan. Ia tidak tahan dengan suara gemuruh. Ia merasakan sakit yang luar biasa di telinganya. Ia juga terkejut dan kaget. Ia menjadi panik dan bingung. Ia berhenti mengejar Timun Mas dan mencari tempat untuk berlindung. Namun, ia tidak menemukan tempat yang aman. Ia pun terkena petir yang menyambar tubuhnya. Ia merasakan kesakitan yang tak tertahankan. Ia pun jatuh pingsan dan mati. Timun Mas yang melihat Buto Ijo terkena petir menjadi lega. Ia tahu bahwa Buto Ijo sudah tidak akan mengganggunya lagi. Ia pun berhenti berlari dan mencari tempat untuk beristirahat. Ia menemukan sebuah desa yang ramah dan damai. Ia pun meminta perlindungan kepada penduduk desa tersebut. Penduduk desa tersebut menyambutnya dengan baik dan memberinya tempat tinggal. Timun Mas pun hidup bahagia di desa tersebut. Ia juga sering berkunjung ke rumah ibunya untuk menjenguknya. Mbok Sirni pun sangat senang dan bangga kepada anaknya. Ia juga berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Demikianlah kisah legenda Timun Mas. Semoga menghibur dan menambah wawasan Anda.